Pernikahan usia muda yang ditanyain apanya ini? Mungkin apa yang menjadi persoalan, kemudian juga konflik-konflik yang memang sering terjadi begitu. Bagaimana sebetulnya kita harus menyikapinya, Zat? Baik, ini masalah pernikahan di usia muda ini kan, saya ingat sekali nggak tahu tahun berapa ada film pernikahan dini. Iya. Film itu nampaknya zaman itu seru sekali dan menjadikan kok tua banget nampaknya ya filmnya itu ya. Itu film ternyata mendiskreditkan tentang pernikahan di usia dini. Iya. Padahal salah satu di antara cara menyelesaikan masalah anak muda justru dengan pernikahan itu. Jadi pernikahan ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kalangan pemuda. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana pemuda itu mempersiapkan dirinya untuk menikah. Nah, itu poin pertama yang harus dibahas dulu. Bagaimana pemuda mempersiapkan dirinya untuk menikah. Persiapan yang perlu mereka siapkan ketika mereka sudah mulai nampaknya saya harus cepat-cepat nikah ini. Apalagi suasana pergaulan, Bekasi, Jakarta dan sekitarnya yang menjadikan mereka mau nggak mau harus cepat-cepat nikah. Nomor satu, persiapan ilmu. Maka saya punya dosen dulu waktu di LIPI ya. Dan beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya, yaitu Ustadz Jazuli Rihal Amin. Beliau mengatakan, apabila engkau mencari ilmu, maka ilmu itu akan menuntutmu untuk mengamalkannya. Dan beliau kasih contoh itu umroh. Siapa yang pengen umroh gitu? Kemudian teman-teman satu kelas semuanya pada angkat tangan. Oh, saya Ustadz pengen umroh, pengen umroh. Kemudian beliau tanya, siapa yang udah belajar manasik umroh? Ternyata nggak seorang pun di antara kami angkat tangan. Pengen umroh, tapi nggak pernah belajar tentang umroh. Maka beliau katakan, maka untuk yang pengen betul-betul bisa umroh, belajar dulu tentang umroh. Karena ilmu yang kalian pelajari tentang umroh akan menjadikan kalian bisa dipanggil oleh Allah untuk umroh. Nah, kira-kira menikah juga begitu. Jadi apabila pemuda itu betul-betul mengatakan, saya udah harus nikah nih. Saya harus meyakinkan orang tua bahwa saya siap menikah dan saya boleh untuk menikah. Maka nomor satu tahapannya adalah pelajari tentang pernikahan. Nikah itu apa sih? Tanggung jawab sebagai suami bagaimana? Ketika saya punya istri nanti, apa yang harus saya utamakan? Ketika nanti punya anak, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Maka nomor satu ilmu. Nomor dua, yang banyak terjadi di kalangan anak muda, itu gak dapat izin dari orang tua. Kalau Mas Ardi dulu gimana? Langsung diizinkan? Atau malah disuruh? Diizinkan, saat malah disuruh, karena usia juga udah matang begitu. Curhat ya, nggak apa ya. Udah, maka rata-rata yang muncul, orang tua melihat anaknya ini bangun tidur aja masih jam 7:30, jam 8, jam 9, jam 10. Kok pengen nikah gitu kan? Maka persiapan yang kedua, mereka harus meyakinkan orang tua bahwa mereka sudah pantas menikah. Bagaimana caranya? Nomor satu, dimulai dari gaya hidup disiplin. Mereka sudah harus selesai dengan dirinya. Artinya, bangun nggak usah dibangunin. Untuk urusan kerapian kamar nggak usah diperintah lagi. Untuk kemudian ketika sudah waktunya mereka istirahat, nggak perlu orang tuanya masuk ke kamar. Ayo matiin HP-nya, istirahat. Kan begitu. Karena kalau anak-anak masih bangunnya susah, kemudian di depan orang tua masih kelihatan selengean, ya tentu orang tuanya akan merasa ragu. Ini bisa nikah nggak anak saya ini? Ngurus dirinya aja nggak karuan. Apalagi ketika dia mengurus istrinya kelak, kan begitu. Maka yang kedua, memantaskan diri. Kemudian yang ketiga, tentu juga sudah mulai harus berpikir tentang finansial. Karena ini salah satu yang tidak mungkin dipisahkan. Nggak bisa dong kita ngomong, udah nikah aja, rezeki kita serahkan kepada Allah. Nggak bisa juga. Artinya mereka sudah mulai harus berpikir, ketika saya menikah, nanti istri saya akan saya hidupi dengan penghasilan dari mana. Maka mereka harus mulai berlatih menabung, mungkin mulai berlatih dengan usaha-usaha online, jual beli apa, begitu kan? Atau mungkin mereka membantu orang tua di pekerjaan orang tuanya, yang dengan itu mereka bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk kelak mereka akan menikah. Dan tentu yang keempat, persiapan secara ibadah. Jadi karena ibadah ini salah satu poin yang paling penting untuk menjadikan rumah tangga kita itu senantiasa baik. Karena
Dengan beribadah itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, dan tentu orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah akan jadikan semua urusannya oleh Allah dibantu dan dimudahkan. Nah, itu poin yang pertama, yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh pemuda apabila mereka menginginkan menikah. Iya. Kemudian yang kedua, masalah apa yang biasanya muncul di dalam rumah tangga anak-anak muda ini? Nah, ini kalau saya balik bertanya, bisa nggak? Boleh? Biasanya mereka kadang suka takut untuk menikah muda itu. Enggak. Takut Kalau udah nikah. kalau sudah nikah, Ini sudah terlanjur menikah gitu ya. Apa masalahnya kira-kira? Ya banyak Ustaz ya, persoalan-persoalan rumah tangga ya, kayak misalnya ekonomi, kemudian juga Udah, ekonomi dulu. Ekonomi dulu coba. Ekonomi dulu ya. Iya. Apa jawabannya ya? Jadi misalkan ketika mereka sudah menikah gitu kan, Iya. kemudian kan pasti orang kita hidup sendiri aja ada masalah kan? Iya, betul. Apalagi kita hidup dengan pasangan, Berdua, pasti begitu ya. ada masalah. Katakan masalah yang pertama ekonomi. Nah, sekarang kita katakan dulu. Dari awal kita mengatakan apabila ingin menikah, salah satu yang wajib dipersiapkan adalah faktor finansial. Iya. Ketika kita mulai menabung, kita mulai latihan bekerja, kita mulai ngatur, ini uang untuk saya, ini uang untuk istri saya, ini uang untuk anak saya. Nah, maka ketika nanti mereka menikah dan ternyata betul-betul ada masalah pada urusan ekonomi, Iya. yang perlu mereka lakukan yang pertama kali adalah mereka melihat ekonomi ini yang menjadi masalah apanya. Misalkan ada pengeluaran istri yang tidak tercover oleh suami. Nah, maka itu untuk meminimalisir masalah itu harus dibicarakan dari awal. Saya kasih contoh, Mas Ardi. Jadi teman kami waktu di Libya dulu, rata-rata yang paling berani menikah ketika mereka masih kuliah itu teman-teman dari Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar. Wah, itu kita ngelihatnya sampai iri zaman itu. Jadi ketika kita tanya, gimana membiayai istrimu, bagaimana nanti kalau kalian punya anak, bagaimana nanti kemudian kalau mau pulang kampung yang awalnya sendiri sekarang berdua begitu kan? Iya. Mereka bilang, ya kita punya kesepakatan dari awal. Misalkan si suami tetap dapat kiriman dari orang tua, si istri juga tetap dapat kiriman dari orang tua. Ya kita ngomong aja, kita mau nikah untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak Allah inginkan, perbuatan yang Allah haramkan, dalam keadaan tetap kita masing-masing mendapatkan kiriman dari orang tua. Nah, maka untuk menghindari masalah itu dibicarakan dulu dari awal. Karena sama-sama masih di usia yang belia.